Oke. Sore hari ini kita akan berbicara tentang shout to the Lord. Bersorak bagi Tuhan. Yuk kita baca dulu Mazmur 95 ayat yang kedua pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Biarlah nyanyian syukur. Sekali lagi, 1, 2, 3. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Ada orang yang berkata begini, Pak kalau muji Tuhan kok banyak orang yang gak sopan. Muji Tuhan teriak-teriak. Muji Tuhan kok jingkrak-jingkrak. Muji Tuhan kok suasananya kayak gitu. Kan katanya kita mau menghadap Raja, menghadap Tuhan. Padahal kalau kita mau pergi ke keraton, mau ketemu sang raja, biasanya ada format, biasanya ada tata cara tertentu yang dikerjakan sehingga kita menghargai raja itu, kita bersikap sopan terhadap raja itu. Betul Bapak Ibu? Pernah ketemu raja di mana? Di Jogja? Kalau ketemu orang yang punya kedudukan lebih tinggi, biasanya apa sikap yang kita bawa? Sopan. Ada protokolnya, ada tata caranya. Lah ini kita mau ketemu Tuhan, Raja di atas segala raja. Betul? Tuhan Raja di atas segala raja? Tapi persoalannya kenapa kita nyanyinya seolah-olah kita nggak sopan. Pak Abed ngajak kita ngangkat tangan, Pak Abed ngajak kita bergerak, Pak Abed mengajak kita berekspresi. Pernah berpikir demikian enggak? Loh, kalau begitu gimana cara memuji Tuhan? Bagaimana cara memuji Tuhan? Oh, sesuka hati saya. Sesuka saya. Ya saya maunya begini, muji Tuhan ya begini. Halo? Setuju? Tapi ternyata ayat yang kita baca berkata, boleh ditayangkan lagi? Oke. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Ketika kita berkumpul bersama-sama, kita beribadah di tempat ini membawa nyanyian syukur. Itu pasti. Tapi ada bagian lain yang dikatakan oleh firman Tuhan berkata begini. Yuk kita baca yang bersorak-sorai. 1, 2, 3. Bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Ternyata ketika kita muji Tuhan kita berkata suka-suka aku lagi begini ya begini caranya. Aku maunya begini ya begini. Hatiku lagi gak enak cara mujiku Tuhan ya begini. Kalau lagi senang beda lagi. Enggak. Firman Tuhan berkata bahwa nyanyian syukur juga bawa sorak-sorai kita di hadapan Tuhan. Katakan amin. Jadi ketika kita memuji Tuhan dengan penuh ekspresi, dengan nyanyian syukur yang kita nyanyikan dengan teriakan, yang kita nyanyikan dengan suara yang lebih lantang, ternyata itu kata firman Tuhan. Setuju? Jadi ketika Pak Albert ngajak, ayo lebih keras lagi. Salah enggak Pak Albert? Salah enggak? Yang di bawah seneng enggak kalau diajak nyanyinya lebih keras? Halo, senang enggak? Apa kita nyanyi dalam hati? Namanya Kristen kebatinan. Jadi mari kita bernyanyi, tapi dalam hati. Kita nonton Mr. Bean. Tetapi firman Tuhan berkata, ternyata menghadap Tuhan, orang berkata harus sopan, betul sopan. Tapi kita akan dianggap tidak menghargai Tuhan ketika kita enggak membawa sukacita kita di dalam sorak-sorai kita di hadapan Tuhan. Halo, setuju? Kita merasa jaim, kita merasa lebih tinggi derajatnya ketika kita menghadap Tuhan dengan posisi tertentu, dengan cara tertentu. Tapi kita melupakan ekspresi kita bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Karena itu hari ini yang pertama, saya mau katakan kepada kita semuanya, alasan bersorak-sorai bagi Tuhan yang pertama, ternyata sorak-sorai itu adalah pujian dan penyembahan
di hadapan Tuhan. Amin. Sorak-sorai itu apa? Pujian dan penyembahan di hadapan Tuhan. Yuk kita baca dulu Efesus pasal yang kelima ayat 19. 1, 2, 3. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan terus. Kita ulangi yang bernyanyi dan bersoraklah. 1, 2, 3. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan apa? Dengan apa? Itu karena saya bilang bahwa bersorak bagi Tuhan itu adalah penyembahan tanpa ribet. Yuk ngomong penyembahan tanpa ribet. Nyanyi tanpa ribet. Memuji tanpa ribet. Jadi Bapak Ibu Saudara, kenapa saya katakan memuji bersorak itu adalah pujian penyembahan tanpa ribet. Ada yang punya suara bagus? Kak Ilona suaranya bagus. Maka jiwaku pun. Iya, tepuk tangan dong. Karena itu dalam setiap ibadah kita, bukan hanya saya, tapi Alkitab berkata, harus penuh dengan sukacita, harus penuh dengan sorak-sorai, harus penuh dengan nyanyian syukur di hadapan Tuhan. Amin. Jadi siapa yang punya suara yang bagus? Siapa di sini yang merasa suaranya kurang bagus? Kok banyak? Kok banyak? Sana suara apa? Ada yang fales, begitu musik jreng masuk, dia nggak bisa masuk. Begitu musiknya masuk, nyanyinya beda. Pernah ngalami gitu? Pernah, saya sering. Misalnya, do re mi fa sol. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Semua bisa nyanyi itu 1, 2, 3. Ana sing ora wani. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Wow, ternyata kita keren juga. Tepuk tangan dong. Kita bisa bikin paduan suara loh. Tapi sayangnya di sana do, di sini mi, di sana sol itu bagus. Tapi kalau di sana do, di sini la, aduh susah sekali. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya bilang bersorak-sorai itu pujian tanpa ribet. Karena yang namanya bersorak-sorai itu tentu dilakukan dengan spontan. Ada nada bersorak itu nada do sama dengan C, do sama dengan G. Yuk kita bersorak bagi Tuhan dengan nada dasarnya do sama dengan G. G sama dengan do. Ada? Enggak ada ya Pak Robi ya? Belum ada ya? Artinya semua orang bisa bersorak-sorai. Katakan amin. Semua orang bisa bersorak-sorai. Semua orang bisa spontan menyatakan pujiannya kepada Tuhan dengan sorak-sorai. Bahasa Jawanya sorak-sorai itu apa sih? Bengok. Monggo kita sami-sami bengok. Ngok. Kapan Bapak Ibu Saudara berteriak? Kalau di rumah kapan berteriak? Ketika ada yang nakal berteriak. Kapan Anda teriak? Kesandung teriak enggak? Kesandung teriak enggak? Teriaknya gimana? Spontan atau ada tata caranya? Spontan atau ada tata caranya? Spontan ya? Naik motor, mau ngerem tapi keliru ngegas, di depannya ada motor lain. Teriak enggak? Teriaknya cepat atau diatur pelan-pelan? Nada dasarnya apa? C. Saya mau bilang, teriak itu spontan. Muji Tuhan itu juga spontan berekspresi karena melihat kebesaran Tuhan atas hidupmu dan hidupku. Amin. Pernah mengalami kebesaran Tuhan dalam hidup kita? Amin. Itulah yang membuat engkau dan aku bisa berkata, sungguh engkau hebat dalam hidupku. Amin.
Jadi sekali lagi yang punya suara fales, tidak usah takut. Anda bisa memuji dan menyembah Tuhan dengan spontan segenap hati. Mau berteriak bagi Tuhan? Mau katakan sesuatu kepada Tuhan? Mau sebut nama Yesus dengan berteriak? Amin. Kita coba pada hitungan ketiga. Sebut Yesus dengan berteriak di hadapan Tuhan. 1, 2, 3. Tetapi ini baru berteriak. Tapi firman Tuhan berkata bersorak-sorai. Mau tahu bedanya bersorak-sorai dengan berteriak? Yang namanya berteriak itu bisa saja karena Anda kesandung, bisa saja Anda mau terima celaka, bisa saja Anda kaget ketemu kucing, ketemu tikus berteriak. Tapi yang namanya bersorak-sorai bagi Tuhan, itu adalah sukacita ilahi yang meluap dari mulut kita, dari bibir kita. Sebuah ketulusan sukacita yang diungkapkan di hadapan Tuhan. Dan kita bersorak-sorai dan tidak henti-hentinya dengan ucapan syukur. Amin. Mau bersorak-sorai dengan meninggikan nama Tuhan Yesus? Tahu bedanya sekarang? Oke, pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Haleluya. Yeah. Kecuali Anda lagi sakit gigi, kecuali lagi bisu tuli. Anda gak bisa teriak. Karena itu gereja kita mengajarkan, menyanyilah dengan segenap hati. Seperti kata firman Tuhan. Amin. Yang setengah-setengah bukan zamannya lagi. Yang setengah-setengah Anda ketinggalan. Setuju? Ngomong sama kiri kanannya. Setengah-setengah gak zaman lagi. Sebelahnya ngomong, ini waktunya segenap hati. Tepuk tangan dong. Yang kedua, alasan kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Karena ketika engkau bersorak-sorai itu tanda kedekatanmu dengan Tuhan. Saya mau menjelaskan ini tapi kita baca dulu ayatnya. 1, 2, 3. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Siapa yang percaya bahwa engkau dan aku itu ada yang memiliki hidup kita ini? Siapa percaya bahwa hidupmu itu miliknya Tuhan? Itu akan menentukan bagaimana cara engkau memuji dan menyembah Tuhan. Itu menentukan caranya ketika engkau mengagumi Tuhan. Itu akan sangat menentukan cara engkau mengagumi Tuhan. Saya tadi cerita begini. Tim kebanggaan saya itu tim nasional sepak bola. Itu ketika bertanding melawan negara lain. Itu ketika mereka menggiring bola. Ketika tim nasional itu menggiring bola, diarahkan ke gawang lawan, ditembak dan gol. Yang terjadi apa? Rupanya nggak banyak yang tahu soal bola di sini ya. Ketika di lapangan bola, ketika tim favoritmu itu mencetak gol, apa yang Anda lakukan? Bersorak-sorai. Yuk kita bersorak-sorai. Gol. Kadang-kadang saya ngiri dengan lapangan bola. Ketika ada gol yang masuk, wah sorak-sorainya lebih gegap gempita daripada di gereja. Tapi ketika Tuhan itu mencetak gol atas hidupmu, mencetak perubahan atas hidupmu, mencetak mujizat atas hidupmu, mencetak pertolongan atas hidupmu, sorak-soraimu itu biasa-biasa aja. Hai, iya atau iya? Malu Pak, dianggap gak sopan, kuno. Itu pendapat dunia. Tapi Tuhan kita ketika kita datang beribadah, aturan yang Tuhan berikan itu di atas aturan dunia ini. Setuju? Karena itu ngomong sama kiri kananmu, gak ada jaim-jaim lagi bro. Sis, gak ada jaim-jaiman lagi bro. Wong Tuhan itu tahu sedalam hatimu bro. Jadi gak usah jaim-jaim. Amin. Betul Pak Yandi? Walaupun istrimu tahu isi hatimu, tapi Tuhan lebih tahu. Karena itu gak usah jaim di hadapan Tuhan.
Tuhan tahu duitmu berapa, walaupun istri nggak tahu di dompet ada duit berapa. Setuju? Karena yang tahu Tuhan. Karena itu kedekatanmu dengan Tuhan, itu menentukan cara engkau excited, cara engkau bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Kebanggaanmu, kesukaanmu, keherananmu atas Tuhan, ditentukan kedekatanmu. Amin. Yang terakhir, alasan bersorak-sorai bagi Tuhan, itu karena kita mengenal siapa Allah kita. Kalau ada orang bertanya, Yok, siapa toh Allahmu itu? Apa jawabmu? Apa toh Allahmu itu? Ketika ada orang bertanya, seperti apa toh Allahmu itu? Maka engkau harus bisa menjawabnya. Yuk kita baca ayatnya. Mazmur 20 ayat 5 dan 6. 1, 2, 3. Kiranya amin. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenangan-Mu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan apa? Kiranya Tuhan apa? Itu terjadi ketika engkau memiliki pengenalan sehingga engkau menyatakan exaltmu, menyatakan sorak-soraimu, menyatakan pujianmu, menyatakan apa yang seharusnya kau nyatakan di hadapan Tuhan. Dan Alkitab berkata, maka kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Amin. Yeriko yang temboknya setebal itu orang berkata nggak mungkin dikalahkan, nggak mungkin dirobohkan. Caranya gimana bisa masuk? Tetapi ketika mereka orang Israel berkeliling mengelilingi Yeriko dan pada hari terakhir mereka bersorak di hadapan Tuhan, Yeriko diruntuhkan. Amin. Jadi hari ini tentukan apakah engkau mau bersorak, mau memuji Tuhan dengan cara yang lama. Atau kita mau mengikuti caranya Alkitab. Bersorak-sorai dengan segenap hati. Dengan ketulusan hati kita. Yang setuju boleh sorak-sorai dong. Yeay! Terakhir saya mau ngomong gini, silakan Pak Abed. Yang terakhir saya mau ngomong begini. Kalau di rumah, Anda bersorak-sorai enggak? Dikira orang gila sama tetangga. Kalau di rumah jarang sorak-sorai. Di gereja mau enggak kalau diajak sorak-sorai? Saya tuh kalau bengok di lapangan badminton ya Pak Hendy ya. Kita bengok teriak-teriak itu nggak ada yang nyalahin ya. Tapi kalau di rumah kita bengok-bengok kayak Pak Hendy waktu nyemes gagal, di semes kalah. Bengok juga kan, teriak juga kan. Nggak ada yang nyalahin loh. Kalau di gereja ini Anda tidak memanfaatkan waktu yang ada untuk bersorak-sorai kepada Tuhan. Maka engkau tidak akan pernah menjadi seorang penyembah yang sesungguhnya. Ketulusan hati, sukacita yang tulus. Itu diberikan saat kita eksal, bersorak bagi Tuhan, berseru kepada Tuhan. Amin. Jadi hari ini Pak Abed akan ngajak nyanyi dan ngomong sama kiri kanannya, yuk cara mujimu harus berubah. Katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya percaya malam hari ini menjadi titik awal kebangunan rohani di gereja kita. Akan ada pujian penyembahan yang diperbarui oleh Tuhan hari lepas hari. Katakan amin. Saya suka gregetan Bapak Ibu Saudara. Kalau saya melihat ada orang-orang percaya. Tapi yang cara nyanyinya, cara bersoraknya itu tidak menunjukkan dia orang percaya. Katakan itu bukan saya. Hari ini kita diajar oleh firman Tuhan bagaimana Tuhan memanggil setiap kita orang percaya untuk kita bersama-sama datang kepada Tuhan dengan sorak-sorai. Katakan amin. Kita akan belajar bersama-sama malam hari ini menyambung dari apa yang disampaikan oleh Pak Yoyo. Saya khusus mengambil dalam Mazmur 100 ayat 1 sampai yang ke-5. Bagian yang pertama yang kita pelajari bersama-sama, bagaimana sih caranya supaya kita tetap ada di dalam kehidupan untuk kita terus bersorak-sorai kepada Tuhan. Bagian yang pertama, oke, terima kasih. Diambil dari Mazmur 100 ayat 1 dan 2 berkata, Mazmur untuk korban syukur, ini Mazmur yang tadi pertama kali ketika kita ibadah dibaca bersama-sama.
Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah di hadapannya dengan sorak-sorai. Ayat ini sedang ngajari buat kita, tadi sudah disinggung oleh Pak Yoyo, untuk kita bisa memuji dan bersorak kepada Allah dengan suara yang keras. Katakan suara yang keras. Dan kedua dengan sukacita atau gembira, katakan gembira. Bapak Ibu, malam hari ini ketika firman ini diajarkan buat setiap kita, ketahuilah bahwa Tuhan memanggil setiap orang percaya itu untuk memuji Dia, untuk memuliakan nama Dia. Katakan amin. Kalau kita pergi ke gereja, harusnya orang-orang yang ditunjuk oleh Tuhan, orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, orang-orang yang menerima panggilan untuk memuji Dia, harusnya kita sebagai pribadinya bernyanyi jauh lebih hebat dari suara alat-alat musik yang ada. Katakan amin. Tapi seringkali apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Justru suara kita kalah dengan musik yang ada. Padahal yang dipanggil oleh Tuhan untuk memuji Dia, untuk bersorak-sorai dengan suara keras, itu bukan gitar, bukan keyboard, bukan drum, bukan bass. Tapi orang-orang percaya, katakan orang-orang percaya. Ketika kita berkata Tuhan aku orang percaya, aku ini umatmu, maka kita hari ini akan berkomitmen bersama-sama ketika masuk di ruang ibadah. Bukan hanya di gereja ini, tapi di rumah kita masing-masing. Ketika kita menghadap Tuhan, akan ada sorak-sorai, akan ada pujian penyembahan yang dilakukan dengan segenap hati. Dan itu diekspresikan dengan suara yang keras dan dengan sukacita. Katakan amin. Suara yang keras berbicara tentang apa Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, suara yang keras itu bicara bukan hanya suaranya yang lebih besar dari orang kebanyakan. Bukan soal suaranya lebih kencang dari musik yang ada. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa suara yang keras itu bicara soal di mana kita dengan berani berbicara tentang Tuhan yang kita sembah. Suara keras sedang berbicara tentang bagaimana kita meyakini bersama-sama bahwa Dia Allah yang sudah memelihara atas hidup kita. Katakan amin. Dia Allah yang sudah menolong kita, yang sudah menyembuhkan kita, yang memberkati hidup kita sedemikian rupa. Dan kita dengan berani untuk mendeklarasikan bahwa Yesus Tuhan yang ada dalam hidup kita, yang sudah menolong, menebus, menyembuhkan, memberkati setiap umatnya. Katakan amin. Keras berbicara, keberanian untuk mendeklarasikan Tuhan yang ada dalam hidup kita. Kenapa masalahnya banyak orang percaya tidak berani dengan lantang ketika memuji Tuhan dan ketika bersorak-sorai? Karena tidak banyak orang yang mengenal siapa Tuhan dalam hidupnya. Sehingga suaranya jadi lirik. Padahal Tuhan memberikan kita kemampuan untuk kita bisa bersuara jauh lebih keras. Untuk mendeklarasikan siapa yang ada dalam hidup kita. Katakan amin. Suara keras yang berbicara bahwa kita betul-betul memiliki kesungguhan untuk kita memuliakan Tuhan. Untuk kita mengagungkan Dia. Untuk menghormati keberadaannya. Dan menyadari bahwa Dia hadir atas hidup kita. Yang akan terus ada bersama-sama dengan kita. Katakan amin. Kalau Bapak Ibu Saudara malam hari ini menyadari panggilan hidup kita sebagai orang percaya datang menyembah dan memuliakan nama Tuhan, maka tidak akan ada satu alasan pun dalam hidup kita untuk kita tidak memperdengarkan pujian kita bagi Allah. Memperkatakan Allah itu hebat, Allah itu dahsyat. Tidak akan ada kata berhenti untuk kita mengekspresikan kekaguman kita akan Dia. Mengekspresikan rasa syukur, rasa terima kasih akan Dia. Katakan amin. Kita akan menjadi pribadi yang tidak akan terhentikan. Karena apa yang meluap keluar itu ada berasal dari dalam diri kita. Kalau kita ngalami Tuhan yang hebat, kalau kita ngalami Tuhan yang dahsyat, maka yang kita sorakkan pasti Tuhan yang hebat dan dahsyat. Katakan amin. Kalau kita ngalami Tuhan dalam hidup kita, Dia memelihara, menolong,
menolong, menyembuhkan. Maka yang terjadi dalam hidup kita, mulut kita tidak akan pernah terkunci. Mulut kita tidak akan pernah bungkam. Mulut kita tidak akan pernah berhenti berkata, Yesus engkau dahsyat. Kalau malam hari ini Bapak Ibu berkata, kenapa mulutku sering terkunci? Jangan-jangan problemnya adalah kita tidak mengalami Tuhan. Jadi malam hari ini ketika Bapak Ibu bersama-sama di gereja ini diingatkan firman Tuhan berkata, aku tidak mau sama lagi. Aku harus berubah. Aku harus berbeda. Caraku memuji Tuhan, caraku menyembah Tuhan. Karena aku tahu bahwa Tuhan pemelihara hidupku. Katakan amin. Dia juga menyatakan kebaikannya atas hidup kita. Katakan amin. Sebab Tuhan itu baik. Katakan amin. Seberapa banyak pernah disembuhkan oleh Tuhan? Boleh lambaikan tangan. Saya angkat tinggi-tinggi tangan saya. Siapa yang pernah dibebaskan, dientaskan dari permasalahan kehidupan. Dientaskan dari kesesakan. Akhirnya mengalami kelegaan, angkat tangan. Siapa yang pernah dompetnya sampai kosong melompong tidak ada isinya. Tiba-tiba Tuhan kasih mujizat dengan cara yang ajaib, boleh angkat tangan. Wow, siapa yang pernah ngalami di dalam kehidupannya tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Walaupun kita terpuruk, walaupun kita jatuh, walaupun kita hina dina, tapi Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Dia baik, amin. Dia menyatakan kebaikan. Bahkan di saat kita tidak baik-baik saja, Tuhan tetap baik. Karena itu tidak ada satu alasan pun malam hari ini untuk Bapak Ibu tidak mengekspresikan kekagumanmu akan Yesus Tuhan yang menjadi Allah sumber kebaikan dalam hidupmu. Tidak ada satu alasan pun untuk mulut kita diam saja. Tidak ada satu alasan pun kita tidak ikut bersorak-sorai bersama dengan orang-orang yang malam hari ini bersorak-sorai. Caramu bergerak, caramu mengucapkan kata-kata pujian, cara kita menggoyangkan badan, itu akan jauh lebih berbeda kalau kita betul-betul mengekspresikan apa yang pernah kita alami bersama dengan Tuhan. Setuju dengan saya, katakan amin. Dan ketahuilah Bapak Ibu Saudara, kenapa kita selalu bisa bersorak-sorai dalam pujian penyembahan kita, dalam ketika kita disuruh berteriak memuji nama Tuhan, ketika kita disuruh bilang haleluya, kita disuruh bilang Yesus, Yesus memanggil namanya, kenapa kita tidak bisa berhenti? Karena sama halnya dengan Tuhan Yesus Kristus, Allah kita semua, kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah, katakan amin. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya dia tetap sama. Dia yang akan datang untuk mengulurkan tangan ketika kita butuh pertolongan. Dia yang akan mendengar setiap doa-doa dan seruan kita yang dengan cucuran air mata. Dia yang akan memeluk kita, meneduhkan badai dalam hidup kita. Yang membuat kita akan merasa nyaman dan aman. Yang tidak membuat kita tidak akan pernah merasa sendirian dan ditinggalkan. Dan itu akan dikerjakan Tuhan sepanjang hidup kita. Seumur hidup kita. Karena kasih setianya untuk selama-lamanya. Bahkan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bagi orang-orang percaya, anak keturunannya tetap disertai dan diberkati oleh Tuhan. Untuk itu tidak ada alasan untuk kita bersedih hati. Tapi alasan kita untuk bersorak-sorai dengan sukacita. Kita mau merayakan, kita mau mengekspresikan bahwa Yesus Kristus yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Memberkati, menyatakan dirinya atas kehidupan kita. Mari kita teriakan haleluya. Dengan cara yang berbeda, haleluya. Malam hari ini akan menjadi malam di mana kita akan mengubah cara kita mengekspresikan kebaikan Tuhan, kesetiaannya, pertolongannya, kebaikannya dengan cara yang berbeda. Katakan amin. Saudara kita berdiri bersama-sama, Pak Albert akan memimpin kita. Malam hari ini akan menjadi malam di mana kita akan mengekspresikan
mengekspresikan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dengan kata-kata kita yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Yang siap untuk kita mengekspresikan kekaguman akan Tuhan. Bersama-sama katakan, aku siap. Aku siap.